Gue seneng men, kalau comparing versusing gini tuh gue seneng men. Kenapa men? Biar kalian semua tuh tahu bedanya apa, terus lebih worth to buy mana ya kan. Dari segi power, dari segi mecah layer ya kan. Jadi kalian semua nggak kayak beli kucing dalam karung men. Karena gue di sini tuh ngasih pandangan ke kalian biar kalian tuh semua nggak salah beli gitu ya kan. Asli sih. Powernya dia tuh ngangenin men, serius. Gue bilang Panda Box Mode nih powernya ngangenin. Tetes lagi men. Karena dia naiknya tuh soft men. Right guys, back again to Tovantan Channel. Nah, di video kali ini men, sesuai janji gue sebelumnya ya kan, gue bakalan versusin yang namanya mod potentiometer versus yang namanya mod variable wattage men. Lebih worth to buy mana ya kan, antara mod potentiometer dan mod variable wattage. Oke, kita langsung aja men ya ke materi kita ya kan. Jadi di hadapan gue sekarang ada dua mod ya kan. Mod yang pertama itu ada Panda Box Mod. Yang kedua itu ada Puma by Vaporstorm. Nah, Puma by Vaporstorm ini punya power max output itu 200 watt ya kan. Nah, kalau Panda Box Mod ini punya power maksimal output itu 280 watt men. Basicnya itu potentiometer ya. Kalau ini watt ya kan. Nah, gue mau tes pakai atomizer yang namanya Dipro Mini V2. Liquidnya itu Kretek Ice yang 6 mg. Lebih kepecah sempurna layernya tuh di mana men? Mod basically-nya potentiometer atau mod yang basically-nya variable wattage? Gak sebaik cincong, kita langsung tes aja men. Yang pertama mau gue colokin itu si Panda Box Mode-nya dulu. Panda Box Mode-nya mau gue cocok. Di sini gue baterai pakai yang namanya Basen ya kan. Di sini baterai yang gue pakai itu 18650 2600 mAh 3,7 volt ya. Ini baterainya baru gue cas ya kan, jadi baterainya masih full ya kan. Kita langsung colok dan kita cobain rasanya itu lebih kepecah sempurna di mana. Gue seneng men, kalau comparing versusing gini tuh gue seneng men. Kenapa men? Biar kalian semua tuh tahu bedanya apa, terus lebih worth to buy mana ya kan. Dari segi power, dari segi mecah layer ya kan. Jadi kalian semua nggak kayak beli kucing dalam karung men. Karena gue di sini tuh ngasih pandangan ke kalian biar kalian tuh semua nggak salah beli gitu ya kan. Coil gue masih tetap pakai Avionics wire yang namanya Twist Mesh punya ya kan, yang gold on black edition. Jadi gue pinggirin dulu ya, pinggirin dulu. Kita langsung coba tes puff aja men ya. Ini gue tes di Panda Box Mode dulu. Potensio di sini gue pakai itu 2,1. Lu lihat enggak? Potensio di sini gue pakai 2,1. Jadi kita langsung tes aja men. Asli sih. Powernya dia tuh ngangenin men, serius. Gue bilang Panda Box Mode nih powernya ngangenin. Tes lagi men. Karena dia naiknya tuh soft. Asli. Emang ya, mod based on potensio itu emang jarang banget ada yang fail men, karena powernya itu the best. Coba kita langsung colok aja ke yang namanya Puma by Vaporstorm ya. Sini belum ada baterainya. Gue pakai baterainya sama ya, karena kalau gue pakai baterainya itu beda, jaga-jaga aja, powernya itu juga beda men. Jadi baterai itu berpengaruh juga ke power ya men ya. Pengaruh. Di luar berpengaruh ke keawetan, ya kan? Keawetan daya device sama power tuh pengaruh juga men. Jadi misalkan gue pakai di sini yang 2600, gue di sini pakai yang 40 ampere kan nih. Nih, lu kelihatan nggak? Gue di sini pakai yang 40 ampere. Kalau pakai yang kayak Black Cell 50 ampere itu beda powernya.
Bedanya itu nggak signifikan juga sih, tapi tetap beda. Kalau gue bilang beda pasti. Meskipun 0,001%, kalau gue bilang beda pasti beda. Kita coba colok aja men. Nah, serot. Gue coba main di 35 watt ya men ya, buat awalan ya. Kayaknya sih pas sih segini powernya. Dengerin. Men. Best men. Ternyata bener aja men. Bener, asli serius. Oke, fix. Dugaan gue dari awal bener aja men. Jadi ini gue taruh dulu. Gue udah bisa bedain antara kedua mod ini, bedanya di mana ya kan. Oke. Yang pertama yang beda adalah RAM uptime men. Jadi yang tadi gue bilang, si Panda Box Mod ini kan basicnya itu potentiometer, tapi RAM uptime dia itu soft, ya kan? Jadi deng gitu, ya kan? Nah, ini variable wattage mod Puma Buffer Storm ini, dia itu RAM uptime-nya itu begini, deng, sama hampir mirip, deng gitu, deng dikit deng lagi. Sama hampir mirip softnya, tapi softnya di sini gue lebih menilai itu si Panda Box Mod ini lebih soft RAM uptime-nya. Nah, yang ngebedain jelas adalah pada saat di atas. Jadi dia pas udah naik, kalau si Panda Box Mod ini cenderung begini, seret power, ya kan? Jadi pas udah di atas nih, deng, seret gitu. Nah, kalau Puma Buffer Storm ini dia gini, deng, gini, seret naik turun di atas. Jadi bisa dikatakan itu si Panda Box Mod ini pas di atas itu lebih stabil men, lebih stabil powernya dibanding Puma Buffer Storm. Karena mungkin dia potentiometer ya, jadi penghantar powernya tuh lebih greng. Dari bawah sampai atas tuh lebih greng, jadi pas di atasnya dia lebih stabil, lebih konstan lah. Grafiknya tuh kalau bisa ditarik garis tuh lebih konstan dibanding variable wattage Puma Buffer Storm. Tapi men, ya kan, gue udah pakai beberapa hari dengan baterai yang sama-sama 100%, ya kan? Sama-sama 100%. Di Puma 100%, baterai yang sama, gue pakai basen juga. Di Panda Box Mod ini 100% sama juga, ya kan, baterainya basen juga. Nah, lebih irit baterainya yang mana, ya kan? Nah, ini yang bikin beda tuh ini, men. Ini juga bikin beda juga, faktor yang bikin beda. Jujur, gue pakai sampai modnya itu mati, ya kan. Gue pakai itu sekitar 3 harian. 3 hari, ya kan. Jadi gue pakai sampai modnya itu mati. Lebih iritan di Panda Box Mod dibanding Puma Buffer Storm. Wajar, karena mungkin dia nggak hanya penghantar power aja, LED, lampu, ya kan, lampu indikator ini juga pengaruh, gitu kan. Jadi gue balikin semua ke kalian lagi, ya kan, sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian pengen mod yang powerful but soft, powernya konstan, lu pilih Panda Box Mod ini. Kalau lu minta yang gampang ngebacanya, jadi ngebacanya bisa coil yang gue dapat berapa ohm sih, terus gue lagi main di watt berapa, baterai gue tinggal berapa persen, lu pilih Puma Buffer Storm. Karena masing-masing mod ini tuh punya plus minus men, jadi jangan pernah lu samain men mod-mod, apalagi di sini basicnya potensio, di sini basicnya wattage gitu kan, jadi jangan pernah lu samain. Gue balikin lagi semua ke kebutuhan kalian semua di rumah, ya kan. Sulit sih. Tapi kedua mod ini menurut gue bisa mecah layer yang sempurna. Jadi ibaratnya gini, kalau gue nilai basicnya layer,
Di Panda Box Mod ini bisa 90% mecah layernya si Kretek Ice ini, ya kan. Nah, kalau di Pumai Bava Postom ini mecah layernya itu bisa 85%. Jadi gue bilang layernya tuh rapi semua, tapi ada delay keluarnya. Nah, delay keluarnya itu yang gue rasain adalah layernya si minnya, men. Jadi di Panda ini minnya tuh lebih duluan keluar. Kalau manis sama Kretek Ice-nya itu barengan, sama minnya itu dia barengan, tapi kepecah layernya itu rapi. Nah, kalau di sini yang gue rasain pertama itu manisnya, baru rasa Kretek Ice-nya, baru habis itu rasa minnya. Tapi minnya tuh cenderung delay ke belakang, ya kan. Jadi kepecah sempurna juga, rapi semua. Layernya tuh maksudnya rapi tuh keluar semua, tapi ada layer yang delay keluar di Puma by Vaporstorm, tapi ada layer yang rapih banget, ya kan, presentasinya dikeluarin sama Panda Box Mod ini. Lo udah bisa kebayang kan, lo lebih, kebutuhan lo lebih cocok yang mana gitu kan. Oke, mungkin segitu aja ya kan. Review gue, comparing face to face gue antara Panda Box Mod dan Pumai by Vaporstorm, men. Lo pantengin terus Tovantan Channel, men, karena gue bakal upload video yang bisa menghibur kalian semua, kasih informasi kalian tentang vape terbaru, atomizer terbaru, liquid terbaru, mungkin pot system terbaru yang pastinya worth to buy di tahun 2021 ini. Oke, sampai ketemu di video gue berikutnya. See you.